Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sutomo. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah ya Pak. Terkait dengan tugas saya pada modul 3.1 itu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai berintegritas sebagai seorang pendidik. Jadi saya diharuskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Nah, dalam mengambil suatu keputusan ya Pak, tentunya ada dilema etika di mana kita diharuskan untuk mengambil keputusan di antara pilihan yang benar dan benar, atau ada juga ada yang bukan moral di mana kita dihadapkan oleh pilihan di mana yang satu benar dan yang satu salah. Nah, selama ini Bapak, bagaimana Pak Pomo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Langkah-langkah kami dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika, yang pertama kita bentuk tim dulu yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, BK, bahkan kepada komite. Hasil dari identitas tersebut kita diskusikan bersama-sama dalam rapat terbatas untuk mengambil keputusan. Berarti untuk mengidentifikasi Pak Pomo akan membentuk tim ya Pak, supaya lebih yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, BK dan juga komite untuk selanjutnya berdiskusi atau bermusyawarah untuk menentukan pilihan tersebut. Semangat ya Pak. Nah, kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya Pak, di SD Negeri Tanjung nomor 2, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik, jadi tadi setelah kita membentuk tim yang melibatkan warga sekolah, maka sebenarnya kami mengadakan koordinasi dengan rekan-rekan guru, dengan teknik, dengan guru BK dan sebagainya. Kemudian kita musyawarahkan dengan warga tersebut, dengan pihak-pihak yang terkait, dengan guru teknik sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Jadi intinya kami ada koordinasi dulu dengan rekan-rekan dulu, kepada guru teknik, kemudian kepada BK untuk yang kedua keputusan. Jadi untuk langkah pertama tadi membentuk tim, kemudian koordinasi dan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang kami dalam keputusan itu tergantung dari permasalahannya yang timbul. Jadi ada masalah apa, kemudian dibicarakan dari misalnya masalah itu timbul dari siswa, maka yang bertanggung jawab pertama kali adalah durasnya, jadi duras maupun wakilnya. Kalau masalah itu belum bisa diputuskan, maka baru daruratnya kepada kepala sekolah. Tetapi kalau misalnya masalah itu berasal dari guru, maka dia langsung mengambil tindakan dari kepala sekolah, bukan melalui guru atau BK. Jadi langsung yang pengambilan kalau masalah dari guru adalah kepala sekolah. Berarti berbeda ya Pak, kita harus mengidentifikasi dulu ya Pak, langkah-langkahnya misalnya kalau siswa berarti ada prosedurnya dari guru dulu, kemudian baru kalau guru tidak bisa mengatasi, baru kepala sekolah. Tetapi kalau ada masalah di guru, maka kepala sekolah yang bersangkutan dan juga melibatkan yang bersangkutan tadi ya Pak. Begitu. Menarik sekali Pak, suatu hal yang baru buat saya. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, jadi memang kasus dilema etika itu memang satu kasus yang sangat unik untuk mengambil langkah atau apa pertanyaannya? Efektif. Hal-hal yang efektif, yaitu pertama kali adalah melalui rapat Dewan Guru. Jadi kita bertemu dengan Dewan Guru, mengumpulkan permasalahan yang terjadi. Kemudian dari musyawarah tadi akan muncul data-data atau fakta-fakta yang akan kita laksanakan. Dengan kemudian berkonsultasi, kalau memang dari sekolah tidak bisa mengatasi, maka kita berkonsultasi dengan pihak yang lain. Jadi melibatkan dulu melalui forum rapat, kemudian kita mengambil langkah berupa fakta, dan yang terakhir adalah berkonsultasi dengan warga. Langkah yang apa ya Pak, jadi dengan mengumpulkan fakta musyawarah itu sangat penting sekali ya Pak. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta, kemudian berkonsultasi dengan pihak yang lain kalau memang kita tidak bisa menemukan solusi Pak. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam pengambilan keputusan itu tetap ada namanya tantangan. Tantangan itu berasal dari teman sejarah atau dari rekan guru yang belum tentu sepaham dengan apa yang kita inginkan. Ada juga rekan guru yang mempunyai langkah atau waktu yang sangat jauh ke depan, tapi dia melakukan kita paling duluan. Jadi tantangan itu sebenarnya berasal dari rekan kita sendiri. Jadi itu tantangan terberat ya Pak ya, karena belum adanya satu frekuensi gitu, perbedaan pendapat dan juga langkah belum bisa menerima keputusan kasus dilema etika ini ya Pak. Memang mungkin ya Pak dilema etika. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu atau mungkin seperti apa yang Bapak jalankan? Di dalam adanya suatu peristiwa itu kami tidak mempunyai jadwal tersendiri. Jadi kita bekerja sesuai dengan prioritas atau peristiwa yang terjadi pada masa itu. Kalau muncul yang segera mendapat penanganan, maka kita dari jalan ke warga. Jadi pada saat itu ada peristiwa, saat itu pula kami melaksanakan atau mengadakan apa istilahnya musyawarah dengan rekan guru. Jadi kalau ada kasus yang prosesnya pengambilan keputusan di tempat, maka di tempat sekolah kami laksanakan. Ini harus kami jadwalkan dulu. Kemudian ada juga yang disediakan dalam forum rapat. Jadi jawaban itu adalah kami tidak ada waktu tertentu untuk jadwal tertentu. Kalau ada masalah yang harus diselesaikan, maka kita lakukan dari satu itu juga. Kalau mungkin ada yang diselesaikan dalam rapat, maka kita laksanakan ketemu. Jadi kondisional ya Pak, tergantung bagaimana kasus tersebut. Tetapi tidak punya jadwal tertentu ya Pak. Ketika ada kasus yang mendesak, maka akan langsung diambil keputusan. Tetapi jika harus melibatkan guru-guru, maka mengadakan rapat terlebih dahulu.
itu ya Pak. Iya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu dalam proses penyelesaian dilema ini adalah semua warga masyarakat masyarakat sekolah. Jadi keterlibatan guru, keterlibatan warga sekolah yang janji, kemudian ke komite, maka membantu kami dalam proses penanganan ini. Dengan memperhatikan masukan dan saran dari semua guru, terutama guru senior, maka diharapkan dapat menyelesaikan kasus ini. Artinya yang membantu adalah semua warga sekolah, guru, janji, kemudian komite, atau guru atau yang lain. Harus melibatkan semua warga sekolah, melibatkan ke masyarakat dulu ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan ketika ada kasus dilema etika? Dapat kita ambil manfaat atau keuntungan dari cara ini adalah kami merasa betapa pentingnya rasa musyawarah. Jadi kalau ada suatu masalah mereka musyawarah itu pentingnya rasa musyawarah. Kemudian saling berkoordinasi antara satu guru dengan yang lain, warga sekolah itu komunikasi. Kemudian tiga saling melengkapi. Kalau ada yang kurang maka yang lebih melengkapi sehingga dari peristiwa itu tidak ada orang yang merasa sok pintar, merasa paling benar, menyombongkan diri. Jadi di dalam hal ini maka kerjasama kemudian musyawarah saling melengkapi itu akan membantu dalam manfaat ya Pak yang bisa Bapak ambil yaitu pentingnya musyawarah, kemudian pentingnya berkoordinasi dan komunikasi dan juga saling melengkapi sehingga tidak ada yang merasa paling pintar ataupun tidak ada yang merasa dirugikan dalam mengambil keputusan. Dan yang tidak seperti itu saling menghargai antara satu guru dengan guru yang saling ya katakanlah saling apa ya kode saling kode sok juga. Kemudian jawaban saya itu Pak, terima kasih atas jawaban Bapak atas kesediaan waktunya dan menjadi narasumber saya dalam melengkapi tugas dalam program pendidikan hidrografi ini dan juga yang merupakan pengalaman berharga dari saya Pak, dari tempat tinggal ilmu, dari Asyikomo, dari pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah. Saya sangat berterima kasih Pak. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang meninggal yang kurang berkenan. Saya juga mohon doanya Bapak semoga dilancarkan dalam dalam pendidikan ini dan juga nantinya pendidikan sampai sebelum. Terima kasih ya Pak. seperti sama-sama kemudian pendidikan bermanfaat dan Bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yanti. Maaf ya Bu yang dan waktunya. Terima kasih Bu sudah mengizinkan saya untuk bersilaturahmi dan nilai ilmu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai untuk kepentingan sebagai pemimpin. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Yanti Ibu. Boleh, silakan boleh monggo. Nah, sebagai pemimpin ya, tentunya seringkali Ibu menemui kasus yang menuntut untuk mengambil keputusan, di mana kasus tersebut bisa termasuk dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan juga bisa termasuk kasus dilema moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Bu Yanti, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang menjadi di mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan dilema moral? Terima kasih Dewi. Untuk mengidentifikasi kasus yang saya hadapi, apakah merupakan dilema etika ataukah bukan moral, saya melakukan analisa atau mendalam dari kasus tersebut. Jika dalam kasus tersebut keputusan yang dapat saya ambil semuanya benar, tidak melanggar hukum, kode etik profesi maka termasuk dilema etika. Tetapi jika pilihan keputusan adalah benar dan salah, di mana ada pelanggaran hukum atau kode etik profesi, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral. Jadi jika tidak melanggar hukum dan kode etik maka itu masuknya sebagai dilema etika, tapi ada pelanggaran hukum kode etik maka itu masuk pada rujukan moral. Itu gitu. Nah selama ini bagaimana Bu Yanti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai pendidikan. Jika dalam kasus dilema etika, di mana ada kepentingan dan sama-sama benar, maka saya akan menjalani kasus tersebut. Untuk kasus dilema etika, di mana kedua kepentingan sama-sama benar, saya memperhatikan apakah masalah tersebut lebih rendahnya muatan kepentingan. Misalnya, apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kesejahteraan, kebenaran, atau keadilan, jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu, saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan. Jadi biar akan menjalankan itu Ibu mengidentifikasi kepentingan itu pribadi, kelompok, dan nilai pendidikan mana yang ada, kemudian dampaknya ya yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil. Langkah-langkah seperti apa yang biasa dilakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Selama ini dalam mengambil keputusan yang dilakukan pertama, tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan mana saja dan sejauh mana nilai ini dapat dikatakan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa fakta apa yang sudah terjadi, lalu kemudian kami analisis dengan apa paradigma yang terjadi. Di sini setelah kita tahu faktanya, kita lihat kebenaran atau salah. Kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kita melakukan refleksi benar apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada dan semua benar dapat menerimanya. Itu langkah-langkahnya ya itu cerita sekali dari awal sampai akhir saya juga adil untuk semua pihak. Nah, dan apa saja yang selama ini efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? dalam kasus dilema etika dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah, kemudian dari saya menggunakan efektif di dalam pengambilan keputusan. Tapi kuncinya tidak menimbulkan masalah itu kita bisa menguliskan. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang besar tentunya datang dari pihak yang terlibat langsung dan dalam memutuskan suatu perkara, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu panjang untuk menyamakannya. Di saat itu juga kami harus dapat memilih dan memilah solusi demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima semua orang. Jadi tantangannya itu penyamaan persepsi ya, bukan setiap orang yang pendapat yang berbeda. Harus ikut saja tidak. Jadi meminta pendapat dari yang terlibat dan jauh. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu harus menyelesaikan cepat atau memiliki
seluruh jadwal untuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Untuk penjadwalan itu tidak ada dulu. Jika masalah yang dihadapi itu urgen atau penting dan mengharuskan saya untuk segera mengambil keputusan, maka saat itu juga saya akan mengambil suatu keputusan. Tetapi jika masih ada waktu untuk berpikir karena mengambil pilihan tidak mudah, maka saya akan memikirkan dengan matang sehingga keputusan yang diambil lebih baik. Jadi untuk menjalankan khusus tidak ada, tetapi untuk pengambilan keputusan itu juga ya kalau memang sangat urgent langsung diselesaikan. Tetapi kalau harus dimusyawarahkan, misalnya itu harus dimusyawarahkan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Dipikirkan dengan matang. Ada lagi seseorang atau apa yang selama ini mempertiga atau mendampingi ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dalam etika? Menurut saya pribadi, keyakinan yang ada pada diri saya yang menjadi faktor terkuat dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu juga membutuhkan pertimbangan dari rekan-rekan guru untuk menyelesaikan permasalahan dan siap menerima segala konsekuensi dari hasil keputusan. Jadi faktor yang pada diri sendiri dan juga pertimbangan dari rekan-rekan guru. Nah, dari semua yang kita sampaikan, pelajaran apa yang Bian petik dari pengalaman Bian selama ini mengambil keputusan dalam etika? Pertama, dalam mendeteksikan kasus yang terjadi dan dilakukan dengan tiga kaitan. Apakah termasuk kasus dari kita ataukah rujukan bola? Kemudian ada kasus yang diselesaikan segera, yang bisa dilakukan sendiri atau beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan, saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan kejutan berkelanjutan. Jadi yang pertama diidentifikasi apakah termasuk dalam etika atau kejutan. Yang kedua tadi kalau memang harus diselesaikan keputusan sendiri, tapi ada juga yang secara kolektif. Dan yang ketiga adalah memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan kejutan yang berkelanjutan. Baik Bu, itu pertanyaan saya mengenai tugas yang harus saya selesaikan. Terima kasih sudah menjadi narasumber saya, sudah membantu saya melakukan wawancara ini ya Bu. Selamat mengalami berbagai diri saya dapat menimba ilmu dari Bian ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai pendidikan. Sama Ulil, saya sudah senang memberikan cara dan pengalaman cerita dan pengalaman saya untuk berbagi cerita. Jika ada dari kata saya yang berkenan, saya akan menjadi sebab-sebabnya Bian ini dan pembukaannya semoga saya menjaga dan dilakukan dalam pendidikan ini dan juga berbarengan dengan pendidikan atas dulu Ibu. Sama Ulil, mungkin tadi dari saya tak sempurna, mohon dimaafkan bila saya tidak ikut pastikan. Semoga dipakai lancar, sukses, pokoknya yang terbaik. Terima kasih Bu. Bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan.